Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kita, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan kalimat fakta dan opini. Adapun yang akan kita bahas nantinya, yang pertama adalah terkait dengan pengertian kalimat fakta dan opini. Setelah itu ciri-ciri dari kalimat fakta dan opini, dilanjutkan dengan contoh dari kalimat fakta dan opini. Baik, kalimat fakta. Secara sederhana, fakta merupakan sesuatu hal yang telah terjadi, terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Intinya kalimat fakta itu sulit untuk diadakan argumen. Nah, dalam sebuah fakta, pendapat satu dengan orang lainnya umumnya sama, karena kejadiannya jelas, tidak dapat terbantahkan, serta dapat dilakukan keakuratan data atau verifikasi. Jadi, kalimat fakta merupakan kalimat yang sudah diketahui keasliannya, sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau tidak dapat diperdebatkan. Selanjutnya, yaitu sumber kalimat fakta itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, fakta yang diperoleh dari peristiwa nyata. Setelah itu, fakta yang diperoleh oleh hasil riset. Dan yang terakhir yaitu fakta yang diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan suatu peristiwa. Selanjutnya yakni pengertian kalimat opini. Opini merupakan suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Kebenaran dalam kalimat opini bersifat pribadi. Dalam beropini, pendapat antara satu orang dengan lainnya mungkin berbeda, entah itu karena sudut pandang yang dipakai atau hal lainnya yang menunjang pemikiran mereka. Namun, suatu opini dapat berubah menjadi fakta ketika kejadian tersebut benar-benar terjadi seperti apa yang dikatakan. Nah, jadi kalimat fakta itu apabila dapat dibuktikan, dia dapat berubah menjadi kalimat fakta, seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat fakta yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Seperti yang telah dijelaskan di bagian pertama tadi, bahwa kalimat fakta itu sudah akurat gitu, sudah asli, sudah ada penjelasannya atau sudah dapat dibuktikan dengan verifikasi. Nah, yang kedua itu data yang disajikan akurat dan tepat. Nah, kalimat fakta itu pasti data yang disajikan itu akurat dan tepat. Yang ketiga, bersifat objektif atau tidak memihak siapapun. Jadi, kalimat fakta itu bersifat objektif. Di sini yang dimaksud objektif adalah kalimat fakta itu adalah real adanya. Dia tidak memihak kepada siapapun, tidak memihak kepada orang siapa, golongan apa, lembaga apa, pemerintahan apa, negara apa, dia tidak memihak. Nah, selanjutnya, kalimat fakta itu secara umum dapat menjawab pertanyaan 5W1H. What, where, when, who, we, and how. Apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, kalimat fakta informasinya diperoleh dari kejadian yang nyata, dapat berupa pernyataan ataupun angka-angka. Di sini keakurat. Jadi intinya kalimat fakta itu intinya di situ kebenarannya itu terbukti gitu. Ada kebenarannya dan tidak diragukan lagi kebenarannya, seperti itu. Selanjutnya yakni ciri-ciri kalimat opini. Adapun ciri-ciri dari kalimat opini, yang pertama, kebenarannya belum dapat dibuktikan karena kalimat opini tadi kan masih dapat terjadi perdebatan. Jadi dia pasti kebenarannya itu belum dapat dibuktikan jika salah satu atau jika semuanya belum memiliki penjelasannya spesifik lagi gitu. Yang kedua, bersifat subjektif. Jadi kalimat opini ini masih dapat memihak ke orang lain atau dia biasanya tertuju kepada orang lain gitu. Dia
hanya mementingkan pada satu orang. Nah, yang ketiga, pernyataan opini umumnya berupa saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen pribadi. Yang keempat, bersifat spekulatif atau mengira-ngira. Biasanya dalam kalimat opini itu dia banyak yang menduga, atau misalnya, oh, kemarin aku bertemu dia loh, dan dia banyak makan, kayak gitu kan, itu masih menduga-duga. Nah, yang kelima itu data kurang akurat. Yang keenam, mengandai-andai dan biasanya menggunakan kata seperti mungkin, saya kira, jika, kalau, dan seperti itu. Selanjutnya yakni contoh dari kalimat fakta dan opini. Di sini saya sudah ada 3 contoh kalimat fakta. Yang pertama yakni Indonesia adalah tuan rumah Asian Games 2018. Kenapa di sini dikatakan kalimat fakta? Karena Asian Games 2018 memang benar-benar dilaksanakan di Indonesia, yakni di Jakarta dan Palembang. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat opini. Yang kedua, Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Nah, hal tersebut juga benar adanya, sehingga dapat dikatakan kalimat fakta. Karena memang pada dasarnya Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Nah, yang ketiga yakni gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat fakta, karena memang pada dasarnya Gunung Semeru itu merupakan puncak tertinggi yang ada di Pulau Jawa, atau gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, sehingga kalimatnya benar gitu. Jadi kalimat itu adalah kalimat fakta. Nah, di sini saya ada 4 contoh kalimat opini. Yang pertama adalah Indonesia pantas menjadi tuan rumah ajang Olimpiade 2032. Di sini masih belum dapat dikalibrkan fakta, jadi di sini masih opini, masih menduga-duga gitu. Bisa saja Indonesia tidak menjadi tuan rumah pada ajang Olimpiade 2032 ini. Nah, setelah itu yang kedua adalah Soeharto adalah presiden terbaik Republik Indonesia. Di sini masih ada kalimat opini, karena di sini nanti bakalan ada banyak orang yang mau mengemukakan pendapatnya. Tidak hanya Presiden Soeharto saja yang menjadi presiden terbaik di Indonesia. Setelah itu yang ketiga, pemandangan di atas puncak gunung lebih indah dibandingkan pemandangan di bawah laut. Hal tersebut juga merupakan kalimat opini. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena orang-orang yang mencintai atau yang suka pemandangan bawah laut, dia akan lebih mengagukan bahwa pemandangan di bawah laut itu adalah lebih indah. Jadi masih banyak perdebatan di antaranya, atau banyak argumen yang masih memberikan pendapatnya pada kalimat ini. Setelah itu, perempuan terlihat lebih cantik apabila memakai jilbab berwarna ungu. Nah, di sini ini juga masih merupakan opini atau praduga, karena tidak semua orang yang memakai jilbab berwarna ungu itu adalah orang yang berwajah cantik, seperti itu. Jadi, itu tadi adalah sedikit gambaran atau sedikit penjelas terkait dengan kalimat fakta dan opini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya, sehingga dapat menambah wawasan kalian terkait dengan fakta dan opini. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.